Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Firmansyah Putra dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Dalam ajaran Islam terdapat sumber hukum yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam. Sumber hukum Islam utama ada 3, dibagi menjadi 3, yaitu Al-Quran, Sunnah atau hadis, dan yang terakhir adalah ijtihad. Al-Quran, ya di sini dalam agama Islam sudah mengetahui kitab Al-Quran, terutama bagi yang menganut agama Islam. Dalam buku Ushul Fiqih 2018 karya Rusdi Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber umat Islam dari segala sumber yang ada di bumi. Seperti di firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri yang diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang kedua adalah sunnah hadis. Sunnah hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik, perbuatan terpuji. Perbuatan terpuji maupun tercela, ya. Secara terminologi ahli fikih dan hadis berbeda memberikan pendapat tentang hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun sikap berlalui tentang suatu peristiwa. Pahala ahli fikih, makna sunnah mengandung pengertian suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Dalam pengertian ini, sunnah merupakan salah satu dari ahkam al-taklifi yang lima, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Sunnah merupakan istilah ahli usul fikih adalah ucapan Nabi dan perbuatan dan takrirnya. Yang perbuatan dan takrirnya yaitu ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkan. Yang ketiga adalah menurut bahasa ijtihad, artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Ya, ini materi terakhir. Bukan terakhir sih, menurutku ini materi yang ketiga, lalu nanti ada saya tambahkan materi yang keempat. Dan ini saya membacakan materi yang ketiga, yaitu menurut bahasa ijtihad, artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dan menetapkan sumber hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran namun tetap mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Melakukan ijtihad tidak boleh bertentang dengan Al-Quran dan hadis. Bentuk ijtihad itu ada 3 macam, yaitu ijma', qiyas, dan masalah mursalah. Ijma' itu adalah kesepakatan dan ketetapan hati. Untuk melaksanakan suatu ijma' dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebut secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas adalah
Mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukannya yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Yang terakhir adalah maslahah mursalah, yaitu maslahah mursalah dalam merupakan cara dalam menetapkan hukum di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Yang keempat, materi keempat adalah al-qiyas, ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumannya dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan dua keajaiban dan ilat hukumnya seterusnya. Seterusnya dalam perkembangan hukum Islam kita jumpai qiyas sebagai sumber hukum yang keempat. Arti perkataan bahasa Arab qiyas adalah menurut bahasa ukuran, timbangan, persamaan, analogi, dan menurut istilah ahli usul fikih mencapai sebanyak mungkin persamaan antara dua peristiwa dengan mempergunakan cara deduksi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.